Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan coba menjelaskan materi salah satu bagian dari mata kuliah pengantar ekonomi, terutama makroekonomi, yaitu mengenai topik yang bisa dikatakan cukup baru, yaitu mengenai donat ekonomik. Mungkin sebagian sudah pernah mendengar dan pernah membaca buku karangan dari Kate Raworth mengenai konsep donat ekonomik. Baik, selanjutnya ya, konsep dari donat ekonomik ini sebenarnya sebelum muncul, barangkali dari kita sudah melihat atau berpikir bahwa sisi ekonomi ataupun sisi lingkungan bisa menimbulkan suatu kondisi trade-off, di mana di satu sisi selama ini yang lebih diprioritaskan atau ditekankan adalah masalah-masalah atau target-target pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, yang terjadi adalah ketika prioritas hanya mementingkan atau melihat hanya dari satu sisi, yaitu sisi ekonomi saja, maka akan ada yang terabaikan, yaitu lingkungan. Daya dukung lingkungan yang berdampak atau terdampak akibat pembangunan ataupun pertumbuhan dari kegiatan perekonomian yang dijalankan. Nah, ketika ini satu permasalahan atau satu dilema yang harus difikirkan, bagaimana harus berjalan seimbang, berjalan berbarengan tanpa ada satu yang dikorbankan atau yang dirugikan, maka muncullah sebenarnya potret ataupun gambaran memposisikan dua kondisi ini agar menjadi lebih seimbang dan dinamis. Nah, itu yang disebut sebagai dari sudut pandang dari sisi donat ekonomi. Karena selama ini yang dilihat atau mungkin kalau kita bicara mengenai konsep ekonomi konvensional yang mengejar pertumbuhan semata, di sisi lain akan ada dampak ataupun kerugian ataupun kerusakan alam yang diakibatkan dari suatu pembangunan tersebut. Nah, konsep donat ekonomi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep sustainable development goals atau pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu target ataupun tujuan pembangunan global, pembangunan internasional yang mengedepankan 3 dimensi atau 3 pilar, yaitu pertama adalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah keberlanjutan sosial, dan yang ketiga atau pilar ketiga yaitu bagaimana lingkungan bisa terus dapat dinikmati hasil-hasil dari lingkungan itu tanpa merusak ataupun daya dukung lingkungan itu tetap terjaga. Nah, jadi pada dasarnya konsep donat ekonomik itu tidak jauh berbeda atau kalau kita perhatikan kurang lebih beririsan dengan konsep Sustainable Development Goals. Artinya pertumbuhan ekonomi yang diprioritaskan selama ini juga harus memperhatikan keberlanjutan dari sisi community atau sosial, dan juga bagaimana lingkungan bisa terjaga dengan baik sehingga generasi selanjutnya dapat menikmati pembangunan seutuhnya itu tanpa mengalami adanya kerugian-kerugian ataupun kerusakan alam. Oke, konsep donat ekonomik yang tadi sudah saya sampaikan adalah tawaran, ya, sebenarnya suatu tawaran atau alternatif yang disampaikan atau diberikan oleh Kate Raworth di tahun 2012, di mana Kate Raworth ini adalah bisa dikatakan sebagai Keynes di abad 21 dengan pemikirannya, sehingga ada pola pikir atau paradigma yang perlu diubah atau perlu diluruskan agar orientasi yang selama ini hanya memfokuskan pada sisi pertumbuhan saja atau growth saja, mengarah atau bergeser paradigmanya menjadi lebih luas lagi, yaitu bagaimana kemakmuran itu bisa tercapai. Nah, perubahan paradigma inilah yang dituliskan dalam sebuah buku
mengenai Seven Way to Think Like abad 21, Century Economic, ya. Jadi dalam pemikiran Cathy Wood ini ada poin-poin atau hal-hal yang memang perlu diubah selama ini, sudut pandang yang memang orientasinya masih mengadopsi pemikiran-pemikiran klasik, berubah ataupun mulai mengarah kepada pemikiran ataupun konsep ekonomi donat ini. Yang kurang lebih saya singkat saja bahwa ada beberapa poin sebenarnya, tetapi di sini kita bukan hanya semata-mata melihat pada sisi growth-nya saja, tetapi juga bagaimana lingkungan dan aspek sosial itu berjalan bersamaan. Kemudian redistribusi ekonomi, kemudian beralih atau berganti ke sisi yang lainnya, ya. Oke, kalau diperhatikan dalam buku Donat Economic dari Cathy Wood ini ada 7 cara atau 7 sudut pandang ya yang harus kita ubah. Perubahan itu mungkin memang tidak bisa dalam waktu cepat atau tidak mungkin bisa diadopsi secara mudah gitu. Mungkin yang perlu saya jelaskan di sini orientasi klasik yang memang lebih kepada growth saja atau mungkin sudut pandang melihat sisi perspektif suatu perekonomian sesederhana itu yang hanya melihat pada sisi household dan perusahaan, namun dalam pemikiran-pemikiran donat ekonomik ini konsepnya akan jauh lebih luas, akan jauh lebih dinamis dan tidak lagi statis sebagaimana yang disampaikan oleh pemikiran klasik. Nah, selanjutnya orientasi yang selama ini mungkin lebih kepada melihat dari sisi individu, perilaku individu, kepuasan seseorang, menjadikan orang itu lebih individu dan mengabaikan masyarakat atau sosialnya, itu yang juga harus diubah pola pikir atau paradigmanya. Baik, saya singkat melihat bahwa mengapa donat ekonomik ini dimunculkan, karena memang ada perubahan atau ada lag ya, ada time lag yang cukup jauh, di mana selama ini yang kita pelajari pemikiran-pemikiran klasik dan turunannya yang mungkin sebatas pada textbook yang sudah cukup lama, yang tidak lagi yang kurang relevan digunakan, yang kurang update ya, atau mungkin bahkan bisa dikatakan tidak update lagi karena fenomena yang sangat cepat, masuk juga peran teknologi di sini, sehingga pemikiran-pemikiran konvensional ataupun klasik yang sudah diajarkan di bangku-bangku kuliah pun juga perlu diperbaiki atau mungkin perlu direvisi. Jadi teori yang sudah dimunculkan di tahun 1850, mulai dari pemikiran klasik dan seterusnya, kemudian dijadikan dalam sebuah secara akademik dalam sebuah textbook di tahun 50, tentunya sudah banyak perubahan yang tidak lagi bisa kita serta-merta terima dan kita implementasikan. Nah, itulah yang kita perlu uraikan di dalam donat ekonomi ini. Bagaimana mindset itu diubah. Oke. Nah, dari beberapa literatur kita bisa lihat karena ini konsep dari donat ya, mungkin gambarannya ya memang lazimnya seperti donat yang kita mungkin konsumsi sebagai makanan. Bentuk donat ada dua wilayah ya atau dua lingkaran. Ada lingkaran dalam ini yang hijau social foundation dan yang di luar lingkaran luar yaitu ecological ceiling. Nah, apa sih esensi dari donat ekonomik ini? Bagaimana mengkondisikan agar lingkaran di dalam itu, yaitu faktor kondisi sosial atau fondasi sosial itu tidak mengalami kekurangan atau shortfall. Apa itu? Apa saja itu fondasi sosialnya yang kita anggap sebagai kebutuhan dasar kita. Jadi dalam hal pendidikan, kemudian kesehatan, gender equality, kemudian bagaimana perumahan, energi, air bersih, makanan dan lain-lain yang kita anggap ini adalah kebutuhan dasar kita, tidak mengalami kekurangan atau dikatakan shortfall. Nah, jika tidak, tentunya kita akan mengalami kekurangan ataupun yang kita anggap sebagai scarcity. Selama ini konsep scarcity itu adalah karena kebutuhan yang tidak terbatas dihadapkan pada resources yang terbatas. Lalu yang kedua adalah lingkaran yang di luar, ekologi.
bagaimana agar lingkaran luar ini atau yang konsep lingkungan ataupun ekologi itu tidak boleh melewati ambang batasnya. Kalau tidak, maka akan terjadi kerusakan. Gitu. Nah, seperti polusi udara, kerusakan konservasi lahan, kemudian perubahan iklim, dan lain-lain itu adalah merupakan kondisi-kondisi yang memang ketika kita melihat hanya pada bagaimana pemenuhan kebutuhan itu saja, tetapi tidak melihat bagaimana daya dukung alam ataupun lingkungan di sekitarnya yang rusak akibat dari kegiatan perekonomian selama ini. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana tantangannya? Bagaimana yang harus kita lakukan agar pemenuhan kebutuhan atau social condition ini bisa terpenuhi, tidak mengalami shortfall, dan lingkungan pun juga bisa berjalan dengan baik. Sehingga itulah yang diharapkan adalah bagaimana mencapai kemakmuran dengan mengedepankan pada tercukupinya kebutuhan sosial dan lingkungan tersebut. Baik, selanjutnya adalah ketika kita bicara mengenai donat ekonomi, kita tidak terlepas dari kita tidak mengabaikan yang namanya growth. Kita juga dalam pemikiran donat ekonomi, growth itu juga dibutuhkan, tetapi bukan itu semata-mata. Dan bagaimana untuk mencapai growth itu tanpa juga harus mempertimbangkan dua sisi lainnya, yaitu adanya etik dan kompas. Etik di sini yang saya lihat juga bagaimana memperhatikan faktor sosial masyarakat, ya, karena kita bukan dalam dunia ekonomi kita tidak bicara sebagai individu semata, tetapi bagaimana kita bisa berempati dengan orang lain, bagaimana kita bisa menjadi makhluk yang lebih sosial. Lalu ada kompas di sini, sebagaimana kita tahu kompas yaitu petunjuk arah, ya, dalam artian kita mengedepankan growth, namun di sisi lain kita juga mentargetkan adanya kemakmuran. Artinya kemakmuran itu maknanya luas memang, bukan hanya semata-mata pada pencapaian-pencapaian pertumbuhan atau GDP yang tinggi saja, tetapi juga bagaimana pembangunan itu juga bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dan juga bagaimana untuk bisa mencapai growth itu kita juga harus mempertimbangkan lingkungan atau alam yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah kalau kita bicara mengenai pemikiran donat ekonomi, tentunya bukan melihat dari satu sisi saja, bukan melihat sesederhana itu pelaku ekonomi dalam hal ini yang difokuskan dalam pemikiran klasik yaitu rumah tangga dan perusahaan saja, tetapi juga pelaku-pelaku lainnya. Di sini tentunya masyarakat, kemudian negara juga tidak bisa lepas begitu saja peran pentingnya, kemudian alam, bumi, dan common, terutama dari sisi sosial, ya. Nah, mungkin selama ini kita melihat bahwa dalam pemikiran ekonomi konvensional, pasar itu adalah raja yang segala sesuatunya harus dipenuhi dan harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Tetapi dalam donat ekonomi bukan hanya pasar yang penting, bukan hanya household dan perusahaan saja yang penting, yang bekerja, yang turut andil dalam perekonomian, tetapi semua komponen itu punya kontribusi. Mungkin sederhananya kita tahu bahwa dalam perhitungan pendapatan nasional atau GDP selama ini, para tenaga kerja yang tidak dibayarkan atau unpaid labor itu tentu tidak masuk dalam perhitungan GDP. Tetapi dalam pemikiran donat ekonomik, household yang dikatakan sebagai unpaid labor itu pun dia punya kontribusi dalam pembangunan atau dalam pertumbuhan. Nah, apa itu? Bagaimana korelasinya? Ya, mungkin saya akan ilustrasikan sedikit bahwa household dalam donat ekonomik ada di sini dikatakan orang-orang yang bekerja, yang memasak, yang merawat anak, yang membesarkan anak, itu adalah seperti halnya ibu rumah tangga contohnya, adalah orang-orang yang memang tidak bekerja atau dalam struktur tenaga kerjaan dia adalah bukan angkatan kerja. Dia tidak dibayar, dia tidak mendapatkan upah ataupun penghasilan. Nah,
Dengan kata lain, orang-orang yang termasuk dalam kategori itu tentunya dalam pemikiran klasik dia tidak punya kontribusi dalam GDP sama sekali. Tapi perlu dikoreksi bahwa dalam pemikiran donat ekonomik, orang-orang ibu rumah tangga itu memberikan kontribusi terhadap GDP melalui human quality yang diciptakan. Bagaimana dia dapat memberikan nutrisi yang baik, bagaimana dia dapat memberikan gizi makanan yang dia masak setiap harinya untuk anak-anaknya, bagaimana dia bisa memberikan pengasuhan pelayanan yang terbaik, sehingga anak-anak yang dibesarkan oleh ibu-ibu tersebut memiliki kualitas manusia yang berkualitas. Artinya ada dampak yang diberikan bagi household dalam artian ibu rumah tangga yang unpaid labor tadi terhadap pembentukan human manusia, sehingga manusia itu bisa berkualitas dan tentunya dapat memberikan kontribusi pada GDP. Baik, kemudian kita lanjutkan dalam pemikiran ekonomik. Selama ini mungkin yang kita tahu bahwa eranya sudah berubah, bagaimana kita berada dalam abad 21 ini, bagaimana ciri-ciri dari abad 21 ini kita rasakan, bahwa semakin cepatnya teknologi, semakin cepatnya pergerakan ya manusia, pergerakan transaksi, pergerakan hal-hal lainnya yang memang bukan hanya mengedepankan resources dalam artian sumber daya saja, tetapi juga ada common di sini. Nah, common, terutama kita tahu segala sesuatunya mungkin ketika kita berada dalam abad 21, kita sudah melek dengan teknologi, kita sudah sehari-hari menggunakan akses internet dalam kehidupan kita, apapun kemudahan-kemudahan itu kita rasakan, dan tentunya apa yang kita rasakan itu sebenarnya bisa dikatakan suatu kondisi yang disebut sebagai zero marginal cost. Kalau kita lihat dalam pemikiran mikroekonomik, tentunya setiap produsen, setiap pelaku produksi akan menghasilkan output atau akan menciptakan lebih banyak barang di saat biaya produksinya tinggi. Nah, tetapi dalam abad 21 ini kita yakini betul bahwa barangkali segala sesuatunya tidak ada biaya tambahan dan tidak ada marginal cost atau bahkan zero. Kenapa? Karena ketika contoh dalam dunia pendidikan, misalkan dalam pembelajaran seperti saat ini melalui Zoom, sekian banyak orang bisa mengikuti acara ataupun mengikuti webinar, mengikuti pendidikan pembelajaran jarak jauh tanpa dikenakan biaya sepeser pun. Ketika kita mengakses medsos, mengakses YouTube dan lain-lain untuk mendapatkan informasi, kita tidak dikenakan biaya sepeser pun. Tidak ada biaya tambahan ketika akan kita menghasilkan, memproduksi berapa banyak tayangan YouTube yang kita upload, berapa banyak ilmu, informasi yang kita upload, yang kita share di media sosial kita, itu sama sekali tidak ada biaya tambahan. Nah, ini yang kita anggap sebagai zero marginal cost. Nah, itulah sebagai salah satu ciri abad ke-21 ini. Nah, tentunya kita rasakan banyak sekali kemudahan yang kita dapatkan ketika kita berada pada kondisi demikian. Jadi, fenomena inilah yang disebut sebagai adanya collaborative common. Dan dampak ini bukan hanya dalam dunia pendidikan tentunya, dalam perdagangan, dalam bisnis, dalam hal-hal lainnya, informasi itu sangat mudah, sangat cepat, dan barangkali bisa dikatakan tidak ada biayanya sama sekali yang dilakukan ataupun yang diberikan. Baik, kemudian dalam pemikiran donat ekonomi pun ada perubahan para sudut pandang yang tadi mungkin di slide sebelumnya kita masih ingat ya, dari me atau menjadi we. Dalam artian bahwa selama ini konsep ekonomi konvensional yang lebih kepada rational economic man, yang menganggap itu menjadikan diri kita menjadi orang yang individu, menjadi orang yang lebih cenderung egois, yang mementingkan kepuasan diri kita sendiri, mementingkan profit buat diri kita sendiri, beralih menjadi manusia yang lebih sosial,
yang lebih sosialis ya, yang lebih memiliki kepekaan, solidaritas kepada lingkungannya, kepada masyarakat di sekitarnya. Jadi kalau kita perhatikan fenomena ini sebenarnya sudah mulai kita rasakan bahwa kita bekerja bukan lagi untuk kita sendiri pada dasarnya, tetapi bagaimana agar kelompok di sekitar kita juga ikut merasakan, ikut adanya perubahan ke arah yang lebih baik, ya. Jadi kita bukan lagi orang yang siapa yang memiliki modal yang kuat dia yang menang dalam pasar, siapa yang punya apa namanya kapital yang besar ya bisa menguasai pasar. Namun juga kita berpikir bahwa apa yang kita miliki, apa modal yang kita miliki, sesuatu yang kita miliki itu pun juga bisa dibagi atau di-share kepada orang lain. Adanya kepekaan yang tinggi. Jadi eh, kebahagiaan kita juga bukan hanya melihat bagaimana kemakmuran yang kita dapatkan sebesar-besarnya, tapi juga ukuran kebahagiaan kita adalah ketika orang lain juga ikut merasakan hal yang sama dengan kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada rasa solidaritas, rasa empati yang mungkin selama ini agak bisa dikatakan tidak terpikirkan dalam pemikiran klasik dan turunannya, tetapi dalam donat ekonomik ini justru yang dimunculkan adalah community, sosialisasi dengan lingkungan dan teman sekelompok ataupun masyarakat pada umumnya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke slide berikutnya. Memang benar pada dasarnya banyak sekali perbedaan-perbedaan antara pemikiran klasik, neoklasik, dan juga dengan model donat ekonomik ini. Dalam pemikiran klasik salah satunya, kita lihat bahwa seakan-akan demand dan supply itu berada dalam kondisi equilibrium, titik keseimbangan, yang kalaupun dia mengalami perubahan-perubahan, toh akan kembali dengan sendirinya. Ini sebenarnya sudah dirasakan bahwa ketika equilibrium itu tidak tercapai dalam waktu yang tertentu, maka mungkin dalam pemikiran Keynes yang dipentingkan adalah harus ada campur tangan dari pemerintah dalam mengatasi kondisi demikian. Nah, dalam pemikiran donat ekonomik, segala sesuatu itu tidak sekaku itu, tidak statis, ya, tetapi mengalami perubahan-perubahan yang dinamis, ada fluktuatif, ada goncangan-goncangan yang juga memang harus diamati, bukan hanya melihat dari satu sisi saja, tapi juga banyak faktor eksternal yang bisa mempengaruhi bagaimana pola itu berubah dengan cepat dan bagaimana kita mencoba untuk merespon perubahan itu. Jadi pada dasarnya kita tidak bisa melihat adanya perubahan dalam waktu cepat, tetapi dampak itu bisa saja terjadi, dirasakan sekian tahun atau sekian puluh tahun yang akan datang. Artinya di sini akan ada lag, akan ada jeda antara bagaimana kebijakan itu mulai diberlakukan dengan efektivitas dari kebijakan itu. Nah, itu juga diperhatikan dalam modal donat ekonomik. Segala sesuatunya itu bersifat dinamis, tidak kaku, tidak statis, sebagaimana yang dikatakan oleh pemikiran neoklasik. Kemudian yang kedua, kalau kita bandingkan antara pemikiran klasik dan donat dari sisi preferensi, selama ini kita bicara preferensi, orang itu akan melakukan sesuatu atau akan memilih, akan lebih menentukan pilihannya. Itu ditentukan karena faktor harga ataupun pendapatan. Selama pemikiran klasik mengedepankan pada dua sisi ini, yaitu harga dan pendapatan, yang menyebabkan orang itu akan memilih apa yang akan dia konsumsi atau akan dia pilih. Namun dalam donat ekonomik bukan semata-mata pada harga ataupun pendapatan saja, tetapi bagaimana value-nya terhadap masyarakat ataupun alam. Misalkan seperti ini, kalau kita bicara mengenai kita akan membeli suatu barang, pasti akan kita lihat adalah harganya dulu. Bahkan kita akan membandingkan mungkin antara cost dan benefit-nya. Mana yang akan kita pilih? Tentunya kita, kalau kita bicara mengenai prinsip ekonomi pun, barangkali kita akan memilih yang lebih murah. Nah, dalam dana ekonomik bukan itu saja, karena kita barangkali kita berani untuk membeli agak sedikit lebih mahal, tetapi ada sisi lain, akan ada value yang dirasakan. Ya, mungkin kalau kita bicara barangkali kita yang beli kita akan sedikit rugi kalau harga itu akan lebih mahal. Tetapi dalam hal ini saya akan beli meskipun agak lebih mahal. Kenapa? Karena tadi barangkali menolong teman, menolong tetangga yang barangkali jualannya atau barang yang dijualnya akan agak sedikit lebih mahal,
tidak masalah, yang penting dia akan merasakan kebahagiaan ketika bisa membantu tetangga ataupun teman yang memberikan harga yang agak lebih sedikit mahal. Nah, jadi kesimpulannya bahwa bukan harga dan pendapatan saja menentukan keinginan orang untuk membeli, tetapi ada faktor lain. Faktor lainnya itu bisa saja karena mementingkan faktor sosial tadi, siapa yang saya bantu, oh nggak jauh-jauh dari lingkungan saya, ada yang susah. Dia berjualan, nggak apa-apa deh saya beli agak lebih mahal. Atau mungkin ketika kita membeli suatu barang yang memang ramah lingkungan, akan ada nilai jual yang lebih sedikit lebih mahal dibandingkan yang produk yang tidak ramah lingkungan. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang memang menentukan bahwa bagi seseorang yang sudah mengimplementasikan donat ekonomik, dia membeli itu bukan hanya semata-mata faktor harga dan pendapatan, tapi ada value dari sisi sosial ataupun dari sisi lingkungan ataupun alam. Lalu selanjutnya, bagaimana implementasi donat ekonomik ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin kalau kita bicara mengenai pandemi, saat ini pun masih sebenarnya pandemi. Saya mau mengambil dari salah satu sumber, yaitu dari Bapak Renat Kasali 2021, yang membicarakan mengenai satu konsep yang saya beri tanda highlight kuning, yaitu sense of urgency. Yang disebutkan di sini adalah ketika kita berada dalam situasi krisis, maka dalam diri kita akan muncul dorongan yang sangat kuat untuk melakukan suatu kreativitas. Ya, jadi contohnya, misalkan seperti ini, dalam kondisi kita berada dalam keterpurukan, ketika kita mengalami barangkali sebagian dari teman-teman lingkungan kita ada yang pemutusan hubungan kerja, PHK, sehingga tidak lagi dipekerjakan, maka dia harus berpikir cepat, dia harus berpikir bagaimana mengubah nasibnya, artinya kehidupan terus berjalan. Ketika karyawan itu di PHK ataupun tidak lagi bekerja untuk sementara waktu, meskipun tidak tahu sampai kapan karena restoran tutup dan lain-lain, karena toko juga tutup atau mau tutup, maka apa yang difikirkan? Tentu salah satunya yang saya baca di sini adalah kebutuhan makan setiap orang tetap ada. Jadi walaupun kita masih berada dalam sebagian orang bekerja dalam WFH, berada di rumah, tentu tidak lepas dari kebutuhan akan makan. Barangkali juga ada kecenderungan untuk membatasi ruang gerak keluar untuk membeli makanan, namun bagaimana caranya agar saya tetap di rumah, tapi saya bisa membeli makanan ini. Nah, akibatnya apa? Pemikiran dari orang-orang yang diberhentikan ini adalah bagaimana caranya untuk membuat dapur, ya, tanda kutip adalah dapur yang bisa, ya mungkin istilahnya adalah cloud kitchen, tetap memasak dalam yang dibutuhkan hanya dapur, sehingga ini menjadi peluang bisnis yang besar, ya, karena asumsinya orang hanya cukup bagaimana agar bisa mendapatkan atau mengakses makanan itu tanpa harus makan di tempat itu, sehingga yang diprioritaskan dalam cloud kitchen ini adalah makanan-makanan yang siap untuk diantarkan, bukan makan di tempat, ya, karena masalah PPKM segala sesuatu masih dibatasi. Tidak boleh membuka resto atau tempat makan, ya, atau orang makan dalam waktu sekian menit, dibatasi betul, sehingga orang akan beralih ke food delivery. Nah, ini tentunya juga didukung dengan data, bahwa beberapa data yang saya baca dari sumber tersebut, ternyata dengan PPKM ini drive-thru itu akan mengalami peningkatan 140%. Kemudian kecenderungan orang makan untuk di mobil, yang mungkin akan ada peningkatan, ya, orang akan merasa jenuh di rumah terus makan, walaupun drive-thru, barangkali dia ingin untuk makan di luar. Ya, kemudian yang tidak kalah penting adalah pemesanan makanan secara online yang naik drastis sekitar 97%. Selain itu, bagaimana berpikir kreatif tadi yang disebutkan Bapak Reno Kasali adalah dalam dunia kesehatan. Kita tahu bagaimana toko-toko atau mall yang jual baju mungkin mengalami kelusuan, mengalami pengurangan pembelian, beralih fungsi. Jadi ada space-space yang memang ruang-ruang yang memang disediakan untuk lebih sesuai atau relevan dengan kebutuhan di masa pandemi ini. Salah satunya adalah space-space atau ruang di beberapa titik spot di mall yang mungkin dijadikan sebagai counter-counter kesehatan, pemeriksaan PCR, ataupun pemeriksaan kesehatan yang dilakukan datang melalui ke rumah-rumah ataupun drive-thru.
Artinya di sini bahwa segala sesuatu itu ketika kita mengalami suatu krisis, kita tidak bisa kalah begitu saja, kita tidak bisa mengalah begitu saja dengan keadaan, maka yang dibutuhkan adalah tadi, yaitu ledakan kreativitas. Nah, itulah yang memang eranya digital, eranya teknologi sangat cepat. Ketika masa pandemi sudah berjalan 2 tahun ini tentunya sementara kebutuhan terus ada, bagaimana menciptakan kreativitas itu. Baik, ini slide yang terakhir dari saya mengenai sepintas mengenai apa namanya konsep dari donat ekonomik yang saya compare dengan beberapa pemikiran dari ekonomi konvensional yaitu klasik ataupun klasik. Saya rasa itu saja materi yang bisa saya berikan. Semoga memberikan manfaat dan tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.